Tepat jam 12 malam, truk Warsito memasuki area Alas Roban. Sampai di pertengahan jalan Alas Roban, Warsito merasakan banyak ada yang tidak beres. Warsito mendengar langkah kaki dari arah belakangnya. Ia melihat makhluk hitam besar yang menghampiri Warsito. Kepala makhluk misterius itu terlepas dan menggelinding jatuh ke jurang di samping jalan. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam, pengalaman sopir truk bertemu hantu Belanda di Alas Roban. Cerita kali ini menceritakan pengalaman horor seorang sopir truk ketika banyak kempes di Alas Roban sekitar tahun 2015. Dulu, hanya ada satu jalan yang melewati Alas Roban yang dinamakan Plelen, sebuah jalan aspal dua arah yang hanya cukup dilalui dua mobil dengan kondisi jalan berkelok-kelok dan naik turun. Supir truk ini bernama Warsito. Saat itu, dia sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Truk yang dibawa Warsito berjenis truk Fuso. Ia juga membawa seorang kernet yang bernama Sururi. Perjalanan mereka dari Jakarta sampai Batang, Jawa Tengah relatif lancar. Biasanya, bila Warsito melakukan perjalanan dengan truk, dia berhenti untuk istirahat di pangkalan truk di daerah Batang, Jawa Tengah. Namun, karena saat itu lalu lintas cukup lancar, Warsito berpikir tanggung sekali kalau istirahat di Batang. Dia berencana untuk terus melanjutkan perjalanan melewati Alas Roban dan akan istirahat di daerah Kendal. Tepat jam 12 malam, truk Warsito memasuki area Alas Roban. Warsito memilih melewati jalur Alas Roban yang lama. Padahal, jalur itu terkenal angker dan jalannya berkelok-kelok. Sampai di pertengahan jalan Alas Roban, Warsito merasakan banyak ada yang tidak beres. Lalu, ia berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi ban depan. Karena kondisi jalan gelap gulita, Warsito turun memeriksa kondisi ban menggunakan lampu senter. Sementara, Sururi masih duduk di dalam truk. Setelah dicek, ternyata ban depan sebelah kiri kempes. Warsito memutari kepala truk dan kembali di samping ban depan sebelah kiri. "Ri, tolong ambilkan peralatan buat ganti ban," ujar Warsito. Wush! Tiba-tiba, Warsito merasakan ada angin yang berhembus di telinga kirinya. Hal itu membuat Warsito merinding. Tapi, Warsito cuek dan berusaha tetap fokus dengan masalah ban yang kempes. Beberapa menit kemudian, Warsito mendengar langkah kaki dari arah belakangnya dan suara peralatan seperti kunci-kunci bergesekan. Dalam hati, Warsito berkata, "Aneh, Sururi lewat mana? Kok tiba-tiba ada di belakangku? Seharusnya dia turun lewat pintu sebelah kiri." Padahal saat itu, Sururi masih berada di dalam truk, sedang ketakutan luar biasa. Di mata Sururi, ia melihat makhluk hitam besar yang menghampiri Warsito. Sedangkan Warsito beranggapan yang menghampirinya adalah Sururi. Warsito mulai mengendorkan baut ban dengan kunci roda. Setelah itu, Warsito meminta dongkrak kepada orang yang disangka Sururi di belakangnya. Warsito mulai mendongkrak sasis truk, dan setelah itu, Warsito mengambil ban cadangan di kolong truk bagian belakang. Sementara di atas truk, Sururi menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Orang tinggi besar yang berdiri di belakang Warsito seperti mengenakan pakaian kompeni Belanda. Makhluk misterius yang menampakkan diri di Alas Roban itu, wajahnya tidak terlihat jelas karena kondisi Alas Roban yang cukup gelap. Sesaat kemudian, terlihat si makhluk misterius melepas topinya dan menggaruk kepalanya. Lama-lama, gerakan tangan menggaruknya menjadi semakin cepat, dan krak! Kepala makhluk misterius itu terlepas dan menggelinding jatuh ke jurang di samping jalan. Terlihat dari potongan lehernya, seperti ada cairan yang muncrat keluar. Saking ketakutannya,
Sururi sontak langsung pingsan. Warsito sudah selesai mengganti ban, lalu mengajak orang misterius yang disangka Sururi itu menaiki truk. "Ayo Ri, naik," ucap Warsito. Namun si makhluk misterius itu menjawab dengan suara geraman yang lirih. Warsito pun menaiki truk dan kaget melihat Sururi sedang tertidur. "Ri, kok malah tidur?" Warsito menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan meninggalkan alas roban. Sampai di Kendal, Warsito berhenti di warung makan dan membangunkan Sururi. "Ri, bangun, kita istirahat dulu." Tapi begitu Sururi bangun, dia langsung terkaget-kaget berteriak dan seperti mau melompat. "Weh, kenapa kamu?" tanya Warsito. Sururi tidak langsung menjawab, tetapi ia melihat pemandangan di sekitar. Setelah tahu dia berada di depan warung makan, barulah Sururi bercerita kalau orang yang membantu Warsito di alas roban tadi bukanlah dirinya, melainkan hantu Belanda tanpa kepala penghuni alas roban yang berpakaian seperti prajurit Belanda zaman dulu. Awalnya Warsito tidak percaya dengan cerita Sururi, tapi Warsito teringat kembali keanehan yang ia alami saat mengganti ban. Namun Warsito tidak mau pusing memikirkan hal aneh itu dan mengajak Sururi untuk makan dan beristirahat di warung. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tetap sehat dan bahagia. Terima kasih, sampai jumpa.